Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi baiti wa ashabihi ajma'in al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سنة يوم القدر جل جلاله أحمد حاشم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aitumu arikalane ningali sira al-hariqa ing kobongan fakabbiru mongko maca sira fakabbiru mongko maca takbir sira fa inna takbira mongko sakne takbir iku yutfi'uhu mateni apa takbir ing harik. Di hadis ini membahas tentang ketika panjenengan melihat kebakaran. Misalnya sampai melihat kebakaran, disunahkan atau diajarkan agar panjenengan membaca takbir atau biasanya itu ada yang adan itu ya. Itu biasanya dilakukan karena fa'ina takbiro, karena takbir itu bisa mateni apa takbir ing hari. Tapi ya ambek dikai disiram banyu barang ambek nelpon apa iku? Damkar. Cuma wadan kabeh tapi gak damkar ya. Kayake mustahil lah. Tapi setidaknya begini. Karena setan itu berasal dari api. Dengan takbir, dengan azan ya, karena di dalam azan itu sudah ada takbir, itu bisa mematikan api kobongan itu. Jadi biasanya orang kobongan kan orang sing adzan, orang sing takbir, biasanya dilakukan itu. Iza aroda arikal ngarepaken sapa Allah Gusti Allah bi kaumin kelawan kaum su'an ing Allah. Ja'ala mongko dadiaken sapa Allah amrohum ing perkarane kaum ila mutrafihim ila maring wong kang sak wenang-wenangi kaum. Jadi kalau Allah menghendaki kaum itu menjadi Allah, maka Allah akan menjadikan perkara ing kaum itu orang-orang yang sewenang-wenang, atau ada yang mengartikan kaum itu suka bermewah-mewahan. Walaupun aku rada tidak cocok muratan bermewah-mewahan, tapi sewenang-wenang itu saya lebih cocok gitu ya. Karena orang sewenang-wenang itu begini, berlebihan dalam hidup. Apakah orang kaya punya mobil itu berlebihan? Kalau itu kebutuhannya, maka tidak menjadi berlebihan. Menjadi berlebihan kalau misalkan panjenengan punya mobil 5, sedangkan yang dipakai hanya 4, itu berlebihan.
panjenengan itu makan satu piring itu tidak berlebihan, tapi kalau makan sampai 3-4 piring itu juga berlebihan. Arti dari berlebihan ini saya kira tidak hanya sebatas kelihatan dia punya segalanya lebih, tidak, tapi apakah apa yang dimiliki itu sesuai kebutuhan atau tidak. Nah, ini saya kira kalau Allah menghendaki untuk rusaknya kaum itu akan selalu suka sewenang-wenang, atau bahasa saya lebih sukanya berlebihan itu ya, sewenang-wenang sakarape dhewe. Ini saya kira kalau kita melihat di sekitar kita masih daerah kita ini masih aman lah saya kira. Tapi juga ada yang sebagian daerah yang saya kira kehidupannya juga berlebihan. Misalkan begini, satu contoh, ada satu daerah yang kehidupannya itu sukanya foya-foya. Adalah itu, tapi kita nggak bisa menyebutkan tempat, tapi setidaknya sampai bisa menganalisis beberapa daerah yang sukanya berfoya-foya. Itu bisa jadi Allah memang menghendaki kaum itu menjadi su'. Oleh karenanya kalau kita tidak mau termasuk di situ, maka kita harus melakukan kehidupan yang selayaknya. Ya, kalau punya berlebihan harta ya bersedekah, berlebihan ya berbagi dengan yang lain dan seterusnya. Karena kalau kita hidup melampaui batas itu Allah pun juga nggak suka. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan juga ini saya catat juga nih. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Terkadang manusia ketika dalam kondisi yang kecukupan segalanya, dia itu bisa berlebihan. Oleh karenanya kita juga harus berusaha untuk introspeksi diri kita, apakah termasuk orang yang berlebihan atau tidak. Tapi kalau tak lihat wajah jenengan kayaknya nggak berlebihan lah, karena nggak ada untuk yang berlebihan gitu. Ya aman lah itu. Nah, cukup alhamdulillah Ustaz, apalagi berlebihan. Makan secukupnya, pakaian juga secukupnya dan seterusnya saya kira. Ini perlu juga kita renungkan betul ya, karena sebagian daripada kita ada yang seperti itu. Oke, dikit-dikit kita bahas, kita baca, karena sampean pikirannya yang bal-balan. Idza sa'altumu ari kalane nyuwun sira, meminta atau nyuwun sira Allah ing Gusti Allah taala, fas'aluhu mongko nyuwuna sira ing Allah bibutuni ukfikum, kelawan buka epek-epek sampean, tangannya dibuka ngene. Ya, karena kadang kan ana sing ndonga ngene, iki ra ndonga iki. Iku mohon maaf gitu. Jadi ini kalau sampean ini idza sa'altumullah taala fa'as'aluhu bibituni akuffikum. Jadi epek-epek sampean dibuka ini ya. Digandeng ini ya. Ono juga sing ini. Ono sing ini. Saya dibuka gini ya, digandeng buka gini. Wala tas'aluhu lan ojo njaluk sira atau nyuwun sira ing Allah biduhuriha kelawan jabane akfikum, utawa enggak diangkat tapi kewak dibalik itu ya. Summala tarudduha mongko ora ojo balekaken sira ing epek-epek iku mau hatta
tamsahu sehingga ngusap sira biha kelawan tangan sing dibuka mau ya. Aku fikum iku mau biha kelawan fikum wujuhakum ing wajah panjenengan. Jadi jangan sampai dikembalikan lagi sampean donga sampean mengusapkan ke wajah sampean. Nah, itu. Kenapa? Karena di sini fa innallaha ja'ilun fiha barokah. Fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku ja'ilun dadekaken fiha ing dalem apa musab iku barokatan ing keberkahan. Jadi sampean usap ning saya biasa diusapnya ndak biasa kalau setelah doa itu. Usapnya sampai rini-rini barang sampai sikil barang biasanya. Oh apa enggak apa-apa itu karena bisa jadi mengamalkan ini hadis ini. Karena ada keberkahan itu tangan sampai aku juga biasanya ke wajah ini terus tak tambahin yang gini benar di sanad uang misalnya. Yang kaki-kaki ya semuanya lah itu. Biar kita terlindungi gitu. Apa sih ono sanad itu ono ya. Maka kita berlindungnya kepada Allah. Nah, ada keberkahan di situ. Maka kalau ndonga ojo meneng ini rek. Allahumma berikan agak enak lah ya. Allahumma laka sumtu gitu. Ya enggak lah ya kita angkat gini ya. Itu kan ini boleh juga gini nih. Ini setelah ngegulkan bola itu. Ini kan. Oke, baik. Kita lanjutkan dikit-dikit. Nah, lanjut hadis yang lainnya. Ini pokoknya jelas ngono ae dilakoni ngono ae wis gak usah ngelang. Ida sa'altumu, oh sudah tadi ya. Oh sudah. Ida sa'ala arikalane nyuwun ahadukum salah siji sira kabeh robbahum ing pangerane ahad mas'alatan ing panyuwun fa ta'arrafa mongko weruh ngerti yo sampean Umar al ijabata ngene fa ta'arrafa mongko ngerti yo ya ahad gitu al ijabah ta ing den sembadani doa. Nah, ini sampean kalau pengen disembadani doa falyakul mongko ngucapo. Nah, ini yang diucapkan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi kagungane Allah allazi kang bi ni'matihi kelawan nikmati allazi tatimmu nyempurna dan sempurnaaken apa as-sholihatu kebagusane. Jadi jenengan lek kepengin diijabah doa. Nah, kan kita pengin toh orang berdoa, orang sa'ala, orang nyuwun itu kepinginnya diijabah. Kalau pengen diijabah yaitu adalah membaca ini. Sebenarnya ini kan biasanya kita berdoa setelah sholawat itu biasanya harus diawali dengan puji-pujian. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi masjidah, ya Rabbana seterusnya itu. Memang harus kita memuji dulu. Kita itu harus apa ya? Memuji bahwa Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa ya Allah. Pokoknya muji terus. Baru setelah itu minta enggak sebanyak-banyak minta. Pujiannya yang lebih banyak. Di sini kita memuji kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah yang memberikan nikmat, penyempurna, kebagusan dan kebaikan dan sebagainya. Nah, ini lanjutannya, waman abad to'a, waman udah sama iku abad to'a. Lek sampean ngerasa koyo doa iki enggak dijabah. Wah, iku koyo mandek donga iki koyo. Masalahnya tak dongane arek iku kok pancet ning aku misal. Gak ono efeke. Tak wacane Yasin ping pisan koyo kok pala gak seneng ning aku. Diwaca ping 3 ae didongakne. Anu misale. Nah, anhu ing atase man apa zalika mengkono-mengkono ijabah fal yakul mongko alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi sampean ucapne
alhamdulillah ya Ali. Andai kan doa itu belum diijabah, kok angel tetap sampai juga harus memuji kepada Allah. Wis pokoknya sampai sing sering mengucapkan alhamdulillah. Insya Allah nanti kehidupan ini akan lebih mudah. Ya paling misalnya sampai ndak apa ya, kadang-kadang kita hidup itu kan tidak mulus ya. Kadang ya Allah kok urip kok ngene-ngene ae misalnya itu. Aku kalau ditakdirne ya gak duwong duwe misalnya itu. Ya semasa wajarnya saja enggak apa-apa. Tapi setelah itu kita harus beristighfar ya Allah, ya alhamdulillah saya masih hidup, alhamdulillah saya masih ini dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah saya masih kuliah, alhamdulillah masih ini dan seterusnya. Saya kira ini menjadi penting. Nah, ini juga membicarakan tentang bagaimana kita berdoa kepada Allah itu puji-pujian kita harus lakukan. Kalau dalam Al-Quran ini tak carikan ayatnya juga tadi. Itu ketika kita berdoa ini harus dengan ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu, Tuhan kalian itu dengan tadarru'an, DP. DP apa bahasa Indonesia ya? Tadarru'. DP ya. Apa DP bahasa Indonesia? Melas apa? Pokoknya DP lah, bahasa Indonesia ini apa terserah sampean wis. Ya, DP terus merasa rendah di hadapan Allah itulah ya. DP itu tadarru'an. Wa khufiyah dan suara lembut. Sampai malam bangun itu kan. Ya Allah, soro ribu ya Allah, soro. Sing lembut suarane. Ojo bengok-bengok sampean. Jaluk donga ning Gusti Allah bengok-bengok. Ya Allah gitu. Ya Allah. Aja bengok-bengok ya. Dengan suara lembut, khufiyah. Ya. Lembut sing kalem lembut. Sampeyan delok sing kiye toriko iku lho. Lembut-lembut ya. Kalau aku kan enggak toriko, lah dia kan anak jalan ya. Bukan pengikut toriko tapi anak jalan gitu. Senengane bengok-bengok. Innahu la yuhibbul mu'tadzirin. Innahu sungguh Gusti Allah itu tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi ya memang berdoa itu harus tadarru'u wa khufyah. Iki sama prakteknya ya, alon-alon dipraktekne kok ana asile. Lek ngaji enggak dipraktekne ya enggak apa-apa, cuma ya kurang sip lah. Ini ya, banyak memuji Allah. Idza saratka ari kalane bungahaken membahagiakan ing sira apa hasanatuka kebagusan sira wa sa'atka lan nyusahaken sedih nyusahaken ing sira apa sayiatuka kejelekan sira fa anta mongko utawi sira iku mukminun wong sing beriman. Nah, ini sederhana gini. Kalau panjenengan seneng dengan kebagusan panjenengan, bahagia, seneng dengan kebagusan panjenengan, dan sampean susah, sedih dengan kejelekan panjenengan yang pernah dilakukan, maka panjenengan termasuk orang yang beriman. Itu sampai ukur dewi. Sampai ngelakoni elek api-api ku podo apa enggak? Sampean seneng ngelakoni api, apa sampean ngelakoni api ya seneng, ngelakoni elek ya seneng? Atau menjenengan melakukan baik itu seneng banget, kalau melakukan kejelekan susah. Astagfirullah, ya Allah, aku lumayan duit tangan itu ya Allah, tangan itu ya Allah misalnya kan. Mek tangan itu, ati duwe rambutnya gak wani ya Allah. Misalnya, astagfirullah misalnya. Misalnya sampean melakukan yang dimaksud sayyatuka atau kejelekan itu, misalkan, ya Allah saya tadi pas ke kampus gak sengaja ya Allah. Saya cuma melihat sekali saja ya Allah. Sekali saja, itu pun yang kedua terpaksa gitu. Misalnya. Lah itu sampean sedih,
Sampean sedih dengan itu, berarti panjenengan masih termasuk orang yang beriman. Enak kan itu, enak banget. Tapi lah sampean ngelakoni elek podo ae tetep nggak ngerasa ngelakoni elek, ini masalah. Ini masalah panjenengan. Masalah banget ya, masalah. Sampai itu dihikam kalau tidak salah itu ya, nanti bisa dicek. Itu orang yang ini nanti diartikan bukan arti letterlek ya, letterlek masih masalah. Orang yang melakukan dosa tapi dia merasa bahwa dia orang yang sangat berdosa, itu lebih baik daripada orang yang melakukan kebaikan tapi dia merasa paling benar. Itu dihikam, itu sampean golek ide bentuk ana apa nggak tahu berapa hikmah yang keberapa itu. Jadi kalau orang kayak kita ini kan sering merasa salah. Ibadah gak akeh, ya tahajud kadang-kadang, gitu ya. Terus sholat duha ya pas akhir-akhir bulan misalkan dan seterusnya lah itu. Baca Quran ya senenge gitu. Nah ini kita masih bagus lah saya kira karena masih merasa banyak kekurangannya. Tapi kalau sudah merasa lebih ya ini juga menjadi problem di dalam bagaimana kita menghamba kepada Allah. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'minun. Nah, gampang, aman. Jadi ya sampai ngerayai dewe, apa ngerayai itu? Sampai introspeksi sendiri-sendiri ya. Idza samaitumu arikalne aweh jeneng sira alwalada ing anak. Iki sing nanti sing wis nikah dan mau memberikan nama anak ya. Muhammadan ing Muhammad fa akrimuhu mongko mulyakaken sira ing walad wa ausi ulan jembarono sira ing walad lahu maring walad fil majlisi ing dalem majelis wala tuqabbihu lan aja mengolok-olok ngelek-ngelek sira lahu maring walad wajahan ing wajah. Jadi kalau sampai nanti punya anak, kalau laki-laki biasanya lebih bagus kasihlah nama yang bagus lah gitu aja gampangnya. Bisa diawali dengan Muhammad siapa, atau nama yang lain, nama yang punya makna karena nama itu adalah doa. Misalkan siapa namanya Sofi gitu. Sofi apa artinya? Sufi ya maksudnya mungkin ya. Mungkin sofa itu sufi ya. Tasawuf ya mungkin ngano apa ya bisa jadi itu ya orang yang orang yang memakai wol itu atau orang yang menjauhi dunia lah bahasanya gitu. Nama yang maknanya bagus atau biasanya diawali dengan Muhammad siapa dan seterusnya itu. Dan jangan sampai anak itu diolok-olok di tempat umum lah gampangnya gitu wis. Ojo gampang diolok-olok di tempat umum. Wah anake sapa, anake dhewe lali itu. Warek gak nek diomongi anake sapa sampean itu. Awakmu anake sapa? Ya anake sampean itu repot. Nah ini kasih nama yang baik, jangan nama yang dianggap keren tapi tidak punya makna. Kan ada juga itu. Misalnya sopo ya, pokoknya nama sing iku lah sing aneh-aneh gitu, sing punya makna itu loh. Kasih nama yang baik anaknya. Ida syari betumul ma'a, ida syari betumu arikalane ngombe sira almaa ing banyu fasrobuhu mongko ngombe sira ing mak mason hale nucup wala tasrobulan aja ngombe sira ing mak aban kelawan ngukup fa inal abba mongko sakjane ngukup iku yurisu nekaaken apa al kubada ing loro ono sing ngateni loro jantung, ono sing loro ginjal, wis pokoke loro lah ngono wis ya. Nah, kalau jenengan minum, ini etika minum ini. Minum itu jangan
digelogok terus ini, nggak sampai ambekan itu loh, nggak bernafas itu loh. Ya kalau Nabi kan minum, nafas lagi, minum, nafas lagi, minum itu ya 3 kali ya minum. Jadi jangan terus gitu ya, sampai warek baru terus meneng gitu, nggak boleh karena itu menyebabkan penyakit bisa ginjal dan seterusnya. Nah, ini etika untuk minum air. Biasanya sampai berdiri terus ini terus dikokop kan. Terus sampai habis enggak. Tapi dikit bernafas lagi, minum dikit, nafas lagi, dikit nafas lagi. Itu lebih sehat. Lebih sehat. Ya sampai durusin ngombe barang durusin mbek hadis ya. Tinggal poin aja sini iki. Ya isi masalah ngombe. Tak tambah dua hadis kita terus selesai. Ida sholat ari kalane sholat sapa hadukum salah siji sira fal yusolli mongko sholat atau sapa had sholatan kelawan koyok sholate wong sholatan muwaddi'in kelawan koyok sholate wong kang pamitan sholatan kelawan sholat man sapa wong la yuzunu ora nyono ana usane man yarjiu iku bali sapa man ilahi maring sholat abadan kelawan salawase. Jadi kalau panjenengan pengen sholat khusyuk, ngono wis gampang iki. Ya. Kalau pengen sholatnya khusyuk, sampai ketika melakukan sholat itu berpikirlah atau don panjenengan bahwa ini adalah sholat yang terakhir. Tidak akan ketemu lagi dengan sholat itu selamanya. Jadi panjenengan sholatnya beneran, serius. Misalnya panjenengan sholat maghrib, sampai berpikir ada penyono, ada zon apa penyono ini? Prasangka, ada zon ini, atau apalah prasangka atau apa ya zon itu ya. Bahwa ini adalah sholat terakhir saya. Bisa jadi saya tidak akan ketemu dengan sholat lagi selamanya, abadan. Maka sholatnya serius, sholatnya fokus, dinikmati betul sholat itu. Mulai dari mulai dari niat, takbiratul ihram dan seterusnya rukun-rukun itu sampai salam itu betul-betul menikmati salat. Maka kalau bisa begitu, kita tidak hanya salat sebatas menggugurkan kewajiban. Maka ada peningkatan salat kita. Kenapa? Karena kita merasa bahwa salat ini adalah salat saya yang terakhir. Tapi ya apa pernah ya dia mikir kok ngono. Enggak usah sampean aku kadang ya orang mikir ngene. Wah ini adalah sholat terakhirku. Jadi tak sholat sing tenanan. Paling sampai mikir, wah kok ya sono isya ya. Kok ya subuh ya kok. Utawa ngene. Apa ya sholat ping sedina ya ping 5 bendina ya sholat. Dan enggak. Nabi itu mengajarkan bahwa sholat yang kita lakukan ketika melakukan sholat itu, kita berpikir, merasa, punya adzan bahwa ini adalah sholat yang terakhir. Maka sholat kita berhati-hati betul, benar-benar menghadap kepada Allah. Ono guyonan ini. Sholat itu kan ada dikatakan di Iqna ya, di kitab Iqna itu as-sholah itu ad-du'a. Sholat itu adalah doa, karena isinya kan doa-doa. Kalau kita bicara doa, bahwa di situ ada yang super power, ada yang low, ada yang rendah. Lah kita ketika berdoa itu menghadap kepada super power. Yang rendah, yang lemah, yang hina dan seterusnya itu adalah kita, manusia. Maka ketika kita sholat, kita di situ ada doa. Betul-betul kita sambung kepada yang kita minta, yaitu adalah Allah. Ya kita introspeksi pelan-pelan gitu. Sholat saya itu sebenarnya sampai mana gitu? Ataukah masih menunggu-nunggu sampai akhir waktu misalkan? Atau sholat itu juga bukan menjadi satu kebutuhan yang primer, tapi kebutuhan sekunder misalkan. Ya kita yang bisa mengukur itu. Saya nggak mampu mengukur Mas Umar ini sholatnya seperti apa, nggak mampu saya. Kalau husnuzon saya, ya sholatnya meni khusyuk. Kalau pas kenyang. Khusyuk. Sholat subuh itu
Kalaupun misalnya boleh 6 itu paling pengennya 6. Mas Umar ini. Saking nikmatnya sholat itu. Saking nikmatnya sholat. Karena sholat subuh itu ajarannya 2 ya, dinikmati 2 rakaat itu. Kalau bisa itu saya setiap waktu itu kepinginnya sholat Ustaz. Wah, ini nggak rasional lagi. Ini kayak sing viral yang itu TV sing kola makola rohimahullah itu. Apa sing apa? Aduh, ono ae janen. Dunya. Yesus. Tapi lah ono sing ngene iku ya malah rada ono sing ge hiburan ya malah. Ya Allah. Tanggone sampean sih. Itu. Itu loh. Masa enggak ngerti sama sing makola nggak ngerti ya Mas. Sing viral itu. Oh bukan ya? Oh bukan. Ya Allah, ya Allah. Terakhir untuk malam ini, nah itu selesai. Ida sholatil mar'atu, ida sholati arikalane sholat sopo al mar'atu wong wadon. Khamsaha ing khamsaha ing 5 waktune sholat. 5 waktune sholat. Ya. Oh bukan. Khamsaha ing 5 waktune mar'ah. Jadi ketika perempuan itu mau melakukan 5 waktu sholatnya, apa ya? 5 waktu sholatnya. Ini untuk perempuan-perempuan, khusus istri-istri sampai nanti. Ya, atau perempuan-perempuan yang melihat di YouTube. Enggak iso di rame. Wa somat lan poso sapa mar'ah sahroha ing dalam saulan posone mar'ah. Jadi poso Ramadan ngono ya, Pak. Wa hafizat dan ngreksa sapa mar'ah farjaha ing apa dimaknane apa mariman farjaha ing farjine wadon atau mar'ah wa ta'at lan manut sapa mar'ah zaujaha ing bojone wadon bojone mar'ah ya suamine maksudnya dakhalatil jannah dakhalat mongko masuk sapa amar'ah manjing al jannata ing swarga. Nah ini enak ini dadi wong wedok iki. Rungokno ben dirungokne ning YouTube ya. Ketika perempuan itu pengen masuk surga, ini ada berapa 4 atau berapa ini? 1, lakukan sholat 5 waktu. 1, lakukan sholat 5 waktu. Yang kedua, lakukan puasa Ramadan. 2. Yang ketiga, wahafidhat farjaha. Menjaga kehormatannya. Bahasa yang lebih bijak lah. Menjaga kehormatan dirinya. Kalau sudah punya suami, ya jangan sampai berselingkuh dengan lelaki yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ata'at zaujaha. Yaitu adalah taat manut kepada suaminya. Di sini dilanjutkan dakhalatil jannah, maka akan masuk surga. Penak ya. Salat 5 waktu, posone dilakoni, kehormatan dirinya dijaga, manut kepada suamine, jaminane surga. Enak dadi wong wedok. Tapi biasa ya rada angel. Nglakoni iki. Kalau yang enggak ketiga, yang keempat biasanya agak sulit. Biasanya. Ya semoga lah para perempuan-perempuan itu menjadi perempuan yang 4 hal ini dilakukan. Kalau menjadi istri-istri yang menjaga dirinya, istri yang selalu sholat 5 waktu, istri yang mau berpuasa, dan istri yang mau taat kepada suaminya. Insya Allah perempuan-perempuan yang seperti itulah
yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير في كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال متهم يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad.